Oke, halo semua. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai tech winter lagi. Tapi bukan merupakan tech winter yang terjadi waktu pandemi kemarin, melainkan tech winter yang terjadi pada sekitar tahun 90-an di Amerika. Jadi sebelum adanya tech winter yang sempat booming kemarin, pada sekitar tahun 1995 sampai tahun 2000-an itu juga ada fenomena yang hampir serupa. Lokasi pastinya ada di Amerika, waktu lagi booming-boomingnya era internet pada saat itu. Pada saat adopsi internet di Amerika sana itu mulai meningkat pesat, itu tuh kayak gelembung. Kita analogikan sebagai gelembung yang dimana gelembung itu akan semakin lama semakin besar. Ini menganalogikan demand akan tenaga kerja, demand akan perusahaan teknologi itu semakin tinggi lah. Nah, saat gelembung ini mulai semakin besar dengan kecepatan yang sangat cepat dan sangat tidak terkendali, cepat atau lambat gelembung itu akan pecah. Kayak jadi dia drop gitu. Yang semula perusahaan-perusahaan teknologi itu berjaya, saat gelembungnya pecah, mereka akan kembali menjadi seperti semula. Dan efeknya ya PHK masif, karena kan mereka udah terlanjur rekrut beberapa karyawan tuh. Tapi karena mereka nggak bisa menopang itu semua, ya jatuhnya PHK, seperti Tech Winter kemarin. Lalu apa yang menjadi penyebab pecahnya suatu gelembung? Ya sebenarnya macam-macam, bisa kita sesuaikan dengan konteks masing-masing. Kalau misalkan Tech Winter kemarin itu terjadi karena perubahan behavior customer yang berubah dengan cepat. Misalkan mereka yang semula butuh apa-apa online, semenjak pandemi itu sudah mulai berakhir, ya mereka kembali ke rutinitas semula, yaitu apa-apa serba offline. Karena perusahaan nggak bisa beradaptasi terhadap perubahan secepat itu, ya mau nggak mau mereka terpaksa PHK atau performanya menurun banget, kayak gitu. Dan ini juga sempat terjadi pada Amerika, yaitu sekitar tahun 95 sampai 2000, yang dikenal juga dengan peristiwa yang namanya dot-com bubble. Jadi apa itu dot-com bubble? Dot-com bubble itu merupakan suatu peristiwa yang terjadi di Amerika sana pada sekitar tahun 95 sampai 2000. Dan dot-com bubble ini menjadi pembuka era internet di Amerika sana. Yang dimana internet itu mulai banyak diakses oleh kalangan luas, kalangan umum, bukan hanya kalangan-kalangan yang kaya atau perusahaan-perusahaan aja. Hal ini bisa terjadi karena pada saat itu ada suatu browser yang rilis bernama Mosaic. Pada saat itu Mosaic itu merupakan browser yang sangat-sangat revolusioner karena dia merupakan browser yang user friendly dan dia bisa menampilkan GUI atau dia ada gambar-gambarnya, ada user interface-nya yang dapat diakses dengan mudah oleh user. Yang dimana pada kala itu browser-browser pada saat itu pun juga browser-browser yang kuno yang nggak bisa diakses oleh banyak kalangan. Sementara Mosaic ini dia bisa diakses oleh banyak orang awam. Nah, dengan hadirnya Mosaic ini, internet itu dapat lebih luas lagi di Amerika sana. Bahkan adopsinya pun kalau berdasarkan data yang aku temui itu dia sampai meningkat sekitar 1000%. Nah, pasti perusahaan-perusahaan di sana pun nggak pengen ketinggalan momentum kan. Maka dari itu, banyak perusahaan-perusahaan pun mulai merilis produk-produk digital mereka. Katakanlah seperti Google, Amazon, Netscape, dan masih banyak lagi. Nah, dari sekian banyak perusahaan internet atau perusahaan teknologi waktu itu, salah satu yang sangat revolusioner juga, itu bernama Netscape. Jadi produk yang ditawarkan oleh Netscape ini berupa browser yang merupakan tandingan dari Mosaic. Yang membedakan adalah browser Netscape ini bernama Navigator. Dia itu merupakan browser komersial. Jadi si Netscape itu pada saat itu sangat berfokus pada market share browser pada kala itu di sana. Netscape ini sangat berfokus pada market share sehingga budget yang mereka alokasikan itu banyak sekali dibuat untuk yang namanya marketing, untuk mempromosikan browser mereka ke khalayak umum di sana. Beruntungnya adalah marketing dari Netscape ini sukses. Mereka berhasil merebut sebagian besar market share dari browser pada kala itu. Dan mereka mendorong hype dari internet itu semakin jauh lagi di Amerika. Setelah mereka sukses dengan browser mereka menggelar yang namanya IPO. Pada IPO ini, dalam sehari, saham Netscape ini berhasil melonjak dari $28 menjadi $58,25. Kenaikannya itu hampir sekitar 100% lebih. Tentunya investor yang sudah naruh duit mereka di Netscape pasti cuan banyak dong dari kenaikan saham Netscape ini. Investor-investor itu mulai lebih agresif, mereka berinvestasi pada perusahaan dengan nama .com. Tidak peduli produk mereka itu gimana, tidak peduli usernya itu bagaimana, tidak peduli cash flow-nya itu apa, yang penting nama .com itu ada, maka duitnya akan langsung masuk ke perusahaan tersebut. Atau kita sebutnya sebagai chip money lah. Nah, karena keboomingan ini, salah satu indeks saham gabungan yang ada di Amerika sana yang namanya Nasdaq. Jadi Nasdaq ini merupakan indeks saham yang banyak melisting perusahaan-perusahaan teknologi pada kala itu. Nilainya ini melejit sangat tinggi banget. Yang semula itu sekitar $1.000 pada sekitar tahun 1995. Dan pada puncaknya pada tahun 2000, itu sekitar 5.800, kenaikannya sampai 5 kali lipat. Tentu ini sangat berdampak baik pada Amerika pada kala itu. Karena dengan adanya fenomena seperti ini, itu banyak banget lapangan pekerjaan yang dibuka. Banyak tech talent baru yang tumbuh dan lahir pada kala itu dan juga dibina dengan baik. Sehingga mereka bisa menciptakan berbagai inovasi teknologi yang bisa kita rasakan pada tahun ini. Seperti layanan e-commerce yang dulu dipopulerkan sama Amazon, lalu ada email yang dulu banget dipopulerkan sama Yahoo, kemudian disusul oleh Google, lalu juga ada search engine yang sangat dikembangkan pesat oleh Google, dan masih banyak lagi. Ya namanya gelembung, ini tuh nggak bertahan lama. Alih-alih mereka itu berfokus pada pelayanan, inovasi, atau customer,
Mereka itu malah berfokus pada marketing. Mereka berusaha merebut market share dari tiap produk-produk yang mereka miliki, yang mereka kembangkan. Duit investor yang mereka terima, itu sebagian besar larinya pada budget marketing. Cara-cara marketingnya mereka lakukan pada banyak hal lah. Misalkan seperti ada iklan radio, iklan televisi, billboard, atau bahkan iklan yang ada pada acara Super Bowl, yang dimana ini tuh merupakan acara yang bergengsi dulunya. Dan tentunya hal-hal kayak gini tuh nggak sustainable karena mereka nggak ada fundamental cash flow yang kuat. Nah, parahnya adalah pada tahun 1999, The Federal Reserve itu memutuskan untuk menaikkan suku bunga. Hal ini itu membuat perusahaan-perusahaan yang ingin meminjam uang pada bank, itu bunganya semakin tinggi. Ya, sehingga mereka akan mikir-mikir lagi kalau mereka mau minjem kan. Ini itu juga berimbas pada kepercayaan investor. Karena suku bunga naik, perusahaan nggak bisa minjem uang sembarangan, sehingga growth mereka pasti akan tertunda. Maka dari itu si investor juga pasti kehilangan kepercayaan lah pada perusahaan-perusahaan itu yang semula dijanjikan bakal growth segini, pasti karena adanya suku bunga yang naik, pasti akan terhambat. Akhirnya si investor-investor ini mulai menuntut keuntungan dari perusahaan-perusahaan yang mereka invest. Namun, karena masih banyak perusahaan yang nggak punya fundamental yang kuat, mereka cuma fokus pada marketing, market share, ya juga banyak yang kolaps. Investor itu mulai ramai menjual saham mereka. Nggak hanya satu investor atau beberapa investor doang, melainkan hampir semua investor yang berinvest pada perusahaan teknologi pada kala itu. Karena mereka berbondong-bondong menjual pada saat yang sama, pada waktu yang sama, ini tuh membuat nilai saham rata-rata perusahaan internet pada saat itu tuh sangat turun jauh lah. Yang semula katakanlah dia di pucuk, tiba-tiba drop sekitar 70% dari titik puncaknya pada 5.800 yang diambil dari indeks saham Nasdaq. Nah, balik lagi karena perusahaan-perusahaan sudah nggak dapat dana, mereka pun juga nggak ada profit dari produk-produk yang mereka jual, fundamental mereka lemah. Ya mau nggak mau, mereka terpaksa harus melay-off atau mem-PHK beberapa karyawan mereka, dan banyak perusahaan yang bangkrut pada kala itu. Oke, mungkin itu cerita singkat mengenai sejarah dot-com bubble. Semoga bisa memberikan kita pencerahan sedikit lah mengenai resiko-resiko yang ada apabila kita berinvestasi atau bekerja pada perusahaan teknologi. Kalau dari yang aku baca, ini tuh nggak hanya ada pada saat dot-com bubble atau pada saat tech winter kemarin, melainkan dinamisme kayak gini ini sudah ada dari tahun ke tahun. Perusahaan teknologi pun banyak yang naik turun lah, banyak yang play off dan kan. Kalau dari yang aku baca, kejadian kayak dot-com bubble atau tech winter kemarin itu nggak hanya sekali aja sebenarnya. Melainkan ada banyak banget kasus naik turunnya dari perusahaan teknologi sehingga yang mereka nggak mau terpaksa melay off karyawan-karyawan mereka. Tapi dari banyaknya kasus-kasus kayak gini, umumnya kasus-kasus kayak gini itu pasti ada hikmahnya. Katakanlah dot-com bubble. Dot-com bubble itu menjadi era pembuka internet di Amerika, bahkan di dunia, sehingga bisa kita nikmati saat ini, walaupun pada jangka pendeknya itu terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Atau misalkan Tech Winter kemarin. Tech Winter kemarin kan menjamur banget tuh fenomena startup-startup teknologi di Indonesia. Nah, pada saat kolaps, pada saat pandemi berakhir, beberapa startup itu masih tetap ada. Dan kita pun jadi lebih aware bahwa ada beberapa yang bisa kita online kan, sehingga memang masih ada kesempatan-kesempatan lain yang bisa kita raih dari memanfaatkan teknologi. Seperti itu. Oke, mungkin sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila kalian suka dengan video seperti ini, silahkan like dan subscribe channel ini. Sekian dari aku, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.